kekuasaan atas kematian dan neraka. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Setelah ketidaktaatan Adam, Alkitab mengatakan kematian menimpa semua orang. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Kematian dikaitkan dengan dosa, dan ketika Adam melakukan pengkhianatan tingkat tinggi di Taman Eden dengan mematuhi setan, kematian mulai bekerja dalam diri setiap orang. Setan memperoleh kebebasan untuk menindas manusia dengan sakit, penyakit, kehancuran, dan akhirnya kematian atas kehendaknya. Tetapi ketika Yesus datang, segalanya berubah. Manusia yang seumur hidup mereka tunduk pada perbudakan karena takut akan kematian, dibebaskan melalui kemenangan Yesus Kristus atas kematian dan kubur. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Ibrani 2 ayat 14-15. Yesus masuk ke neraka, wilayah kekuasaan setan, melumpuhkan setan dan pengikutnya, dan memperoleh kunci maut dan neraka. Dia menangani masalah kematian ketika dia dengan penuh kemenangan bangkit dari kematian dan mengantarkan manusia ke dalam kehidupan baru. Hari ini siapapun yang dilahirkan kembali tidak perlu takut mati, karena kematian telah dikalahkan oleh Yesus. Tidak heran Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 54-57, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia memberi kita kemenangan atas kematian dan kubur. Hari ini setan tidak bisa lagi mengambil nyawa siapapun sesuka hati, karena dia tidak memiliki kuasa maut lagi. Kristus telah memberi kita hidup untuk kita hidupi sepenuhnya. Di hadiratnya ada kepenuhan sukacita, dan di tangan kanannya ada kesenangan selamanya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang agar mereka memiliki dan menikmati hidup, dan memilikinya dalam kelimpahan, sepenuhnya sampai meluap. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku disalibkan bersama dengan Kristus, maka aku hidup. Namun bukan aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman Anak Allah. Aku telah dibawa ke dalam kehidupan dan kekekalan. Aku tidak takut karena kematian telah dilumpuhkan, dikalahkan oleh Yesus, dan ketika Dia melakukannya, aku ada di dalam Dia. Haleluya!